Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Dalam segala hal yang kita lakukan, tentu kita tidak dapat menyenangkan semua orang di sekitar kita. Betapapun suksesnya kita, betapapun berbuat baiknya kita, pasti ada saja yang tidak senang dengan yang kita lakukan. Itulah yang saat ini terjadi pada pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong. Jika kita tarik mundur ke belakang, Sintayong datang menukangi tim nasional Indonesia dari era kegelapan yang ditinggalkan Simon McManamy. Pelatih asal Korea tersebut membangun ulang tim nasional Indonesia dengan berani memotong dua generasi yang perlahan tapi pasti berhasil menjadi kerangka inti tim nasional Indonesia senior. Nama-nama macam Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam hingga Pratama Arhan adalah pilar penting yang menjadi kepercayaan Sintayong di setiap tim nasional level senior bermain. Luar biasanya Sintayong dengan bermodalkan mayoritas pemain muda di tim nasional Indonesia berhasil meloloskan 3 kelompok tim nasional Indonesia ke putaran final Piala Asia. Sampai di sana, Mimin tidak perlu lagi menjabarkan kemajuan tim nasional Indonesia dan juga prestasi yang dicapai setelah Sintayong menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Namun, betapapun kemajuan tim nasional di tangan Sintayong, masih tetap saja ada beberapa oknum supporter yang mengaku pengamat bola dan juga pencinta tim nasional Indonesia yang tidak senang dengan kinerja Sintayong. Kegagalan di Piala AFF 2024 dijadikan kambing hitam untuk membuat Sintayong dipecat. Dimulai dari program di salah satu stasiun TV swasta hingga bazar pejuang 700 perak dikerahkan untuk membuat hashtag Stay Out bergema di media sosial. Nah, football lovers, bagi kalian yang tahu apa itu pejuang 700 perak, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Lanjut. Untungnya, Ketua PSSI yang sekarang tidak seperti Ketua Umum PSSI yang terdahulu. Bapak Erick Thohir yang memang benar-benar serius ingin melihat kemajuan sepak bola Indonesia, utamanya di level tim nasional. Masih percaya dan juga tahu progres apa yang dicapai Sintayong selama menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Tak cuma sampai di situ, Pak Erick juga tahu bagaimana ketulusan Sintayong dalam membangun tim nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan sampai-sampai rela menolak tawaran dari negara lain untuk bisa tetap melatih tim nasional Indonesia untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Karena itulah betapapun viral dan juga besarnya berita yang dinaikkan oleh buzzer-buzzer 700 perak tersebut tidak membuat Bapak Erick Thohir bergeming dan juga Sintayong tetap fokus melatih tim nasional Indonesia untuk mewujudkan tujuan bermain di Piala Dunia 2026. Tujuan itulah yang membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak akan berhenti melakukan naturalisasi pemain keturunan grade A demi mewujudkan tim nasional yang kuat dan juga mampu bersaing di pentas dunia. Program naturalisasi itulah yang menjadi satu-satunya hal yang paling dibenci oleh oknum-oknum mafia yang bergedok pengamat bola yang mengaku pencinta tim nasional Indonesia.
Karena program naturalisasi yang dilakukan PSSI saat ini berbeda jauh dengan yang dilakukan PSSI di era terdahulu, di mana kali ini Ketua Umum PSSI melakukan naturalisasi atas rekomendasi sang pelatih Sintayong. Dan terbukti program naturalisasi yang dilakukan PSSI kali ini mempermudah Sintayong untuk memajukan tim nasional Indonesia hingga bisa bersaing di level dunia. Bukti paling nyata dari kesuksesan naturalisasi tersebut adalah hampir tim nasional Indonesia U23 bermain di putaran final Olimpiade. Dan yang terbaru, tim nasional Indonesia level senior masih punya harapan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia melalui kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 putaran ketiga yang saat ini berada di posisi ketiga klasemen. Satu hal yang positif dari kegagalan Sintayong di Piala AFF 2024 adalah pencinta tim nasional Indonesia jadi tahu siapa yang mafia, siapa yang tidak. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.